saya Siti Aja Fadila dengan NIM 210650 dari Eraktif Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baiklah, di sini saya akan sedikit menerangkan tentang mata kuliah Bisnis Internasional yang diampu oleh Ibu Andisha Mayandara, SPDMF. Pertama adalah materi tentang MSDM. Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional adalah penggunaan sumber daya internasional untuk mencapai tujuan organisasi tanpa memandang batasan geografis. Bidang MSDM internasional dikarakteristikkan oleh MSDM internasional menanamkan manajemen lintas budaya, yaitu melihat perilaku manusia dalam organisasi dari perspektif internasional. Yang kedua adalah dikembangkan dari hubungan industri dan liter. MSDM dalam perusahaan menggambarkan pembandingan dan menganalisis sistem SDM di berbagai negara. Yang ketiga adalah perusahaan untuk memberikan fokus pada aspek MSDM di perusahaan itu. Selanjutnya adalah merencanakan sumber daya manusia di ekonomi global. Perubahan ekonomi dan teknologi menciptakan lingkungan global untuk organisasi. Perencanaan sumber daya manusia terlibat dalam keputusan tentang berpartisipasi. Sebagian ekspor atau sebagai sebuah perusahaan internasional, multinasional, atau global, bahkan murni domestik, perusahaan dapat menarik bakat dari pasar tenaga kerja internasional. Ketika organisasi memutuskan untuk beroperasi secara internasional atau global, perencanaan sumber daya manusia dilibatkan keputusan tentang di mana dan berapa banyak karyawan yang dibutuhkan untuk setiap fasilitas internasional. Manajemen pemasaran internasional adalah kegiatan memasarkan barang atau produk keluar suatu negara dengan target pasar-pasar di negara tersebut melalui peningkatan kepuasan bersama baik secara impor dan ekspor barang atau produk. Selanjutnya adalah strategi pemasaran internasional. Strategi pemasaran internasional dibagi menjadi yang pertama adalah ekspor, yang kedua adalah lisensi, yang ketiga adalah pricing, dan yang terakhir adalah manufacturing. Unsur-unsur baruan pemasaran dibagi menjadi 4. Yang pertama, produk, harga, tempat, dan promosi. Produk, suatu yang dijual oleh perusahaan, baik itu jasa, barang, maupun layanan lainnya. Harga, biaya yang harus dikeluarkan oleh pembeli untuk membeli dan menggunakan produk yang ditawarkan. Tempat mengacu pada lokasi di mana konsumen dapat menemukan, menggunakan, dan membeli produk yang dijual. Promosi, cara untuk mempromosikan suatu produk agar dapat menjangkau target pasar sehingga menghasilkan penjualan. Nah, kesimpulan dari manajemen pemasaran internasional ini merupakan kegiatan pemasaran barang atau suatu negara dengan target pasar di negara tersebut melalui penukaran kepuasan bersama baik secara impor ataupun ekspor. Barang atau produk, manajemen banyak menjenuhkan pasar dalam negeri, perkembangan ekonomi, dan adanya hubungan diplomatik. Terdapat konsep yang diimplementasikan dan dikembangkan sebagai bagian dari fungsi manajemen pemasaran internasional. Manajemen operasional atau produksi adalah serangkaian aktivitas atau proses dalam menciptakan barang, jasa, dan kegiatan yang mengubah bentuk dengan membuat atau menambah nilai dari suatu barang atau jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manajemen operasional dalam bisnis internasional pada hakikatnya merupakan praktisi bisnis yang dilakukan secara global, dan bisnis internasional manajemen operasional berperan penting dalam memastikan bahwa produk atau jasa yang dihasilkan dapat memenuhi standar kualitas yang ditetapkan dan memenuhi kebutuhan pelanggan di seluruh dunia. Manajemen operasional juga membantu perusahaan dan mengoptimalkan proses produksi dengan distribusi sehingga dapat mengurangi biaya produksi dan meningkatkan efisiensi. Selanjutnya adalah mengelola informasi dalam bisnis internasional. Sistem informasi adalah metodologi yang disusun untuk perusahaan untuk memperoleh, mengolah, dan menyajikan data dalam bentuk yang bermanfaat bagi para manajer. Perusahaan memakai sistem informasi untuk menghubungkan operasi-operasi sehingga para manajer di seluruh dunia bisa memperoleh akses informasi dan komunikasi dengan rekan dari berbagai lain operasi
operasi perusahaan itu. Baiklah, kesimpulan dari materi yang ketiga ini adalah manajemen operasional adalah sebuah aktivitas perusahaan dalam menciptakan barang dan jasa yang ditawarkan perusahaan kepada konsumen. Dengan konsep manajemen operasi, maka segala pemasukan perusahaan akan diintegrasikan untuk menghasilkan pengeluaran yang mempunyai nilai tambah baik, itu berupa barang akhir, barang setengah jadi, ataupun jasa. Manajemen operasional dalam bisnis internasional melibatkan pengembalian keputusan dari suatu fungsi operasi dan mempertimbangkan faktor-faktor seperti manajemen rantai, pasok, integrasi vertikal, produktivitas, dan kualitas. Baiklah, terima kasih teman-teman. Itulah tadi pemaparan materi tentang bisnis internasional. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.